Pernah dengar nggak soal konsep trading yang lagi viral banget? Katanya sih ini semacam kode curang buat ngebongkar cara kerja pasar. Namanya quarterly theory. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas, lapis demi lapis, buat cari tahu apa sih sebenarnya isi di dalamnya. Oke, semua keramaian ini berawal dari kutipan ini nih. Daye, si pencetusnya, bikin klaim yang wah berani banget. Dia bilang teorinya ini adalah kunci pamungkas buat nguasain metode ICT. Pertanyaannya, ini beneran jalan pintas atau cuma sensasi sesaat aja? Nah, ini dia nih roadmap kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita selami inti siklus AMDX-nya, dan kita cari tahu fase mana sih yang paling krusial. Habis itu kita lihat cara validasinya, dan terakhir kita tarik kesimpulan bareng-bareng apakah teori ini beneran layak dapat perhatian kita semua. Jadi, kenapa sih teori ini bisa heboh banget? Jawabannya simpel. Pencetusnya, si Daye ini sering banget bikin prediksi pasar yang akurasinya gila-gilaan di media sosial. Ya jelas saja kan, ini bikin banyak orang jadi penasaran. Jangan-jangan dia beneran nemuin sebuah pola rahasia di pasar. Oke, sekarang kita coba masuk ke ruang mesinnya. Inti dari semua ini tuh cuma satu ide. Waktu itu fraktal. Maksudnya gimana? Gini, katanya nih algoritma pasar itu geraknya dalam siklus 4 kuartal yang berulang terus. Nggak peduli kamu lihat grafik tahunan, harian, atau bahkan per jam. Polanya sama, cuma skalanya aja yang beda. Nah, coba deh lihat di sini, biar kebayang seberapa dalam konsep fraktal ini. Mulai dari siklus tahunan sampai siklus 90 menitan semuanya dipecah jadi 4 kuartal. Menurut teori ini, pola 4 bagian ini ada di mana-mana, di setiap jengkal waktu. Kalau ini benar, artinya kita bisa pakai logika yang sama buat prediksi pergerakan jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, itu fondasinya. Kalau tadi waktu itu kita ibaratkan sebagai peta, nah, siklus AMDX ini adalah rute perjalanannya. Teori ini bilang kalau pergerakan harga di dalam kuartal-kuartal itu ternyata ngikutin sebuah pola yang bisa kita tebak. Siklusnya ini punya 4 babak. Babak pertama itu akumulasi, di sini smart money diam-diam ngumpulin posisi. Terus babak kedua, manipulasi, atau yang sering disebut Judah swing. Nah, ini bagian liciknya. Mereka ngeguncang pasar buat ngejebak trader retail. Baru deh setelah itu, babak ketiga, distribusi, trader sebenarnya dilepasin ke pasar. Dan yang terakhir, faktor X yang agak misterius, harganya bisa lanjut terus atau malah putar balik. Nah, ini dia nih. Bisa dibilang ini jantungnya teori ini. Kuncinya itu ada di logika jika-maka yang sebenarnya simple banget. Apa yang terjadi di kuartal pertama alias Q1 itu bakal nentuin babak selanjutnya. Kalau di Q1 pasar lagi anteng, lagi akumulasi, ya siap-siap aja buat manipulasi di Q2. Sebaliknya, kalau di Q1 pasar udah gerak liar, kemungkinan besar Q2 bakal jadi fase yang lebih tenang atau akumulasi. Nah, tapi tunggu dulu. Justru di sini banyak yang salah kaprah. Kekuatan sebenarnya dari teori ini tuh bukan cuma soal ngasih label A, M, D, atau X ke grafik. Sumbernya sendiri nekenin, skill yang paling penting itu adalah kemampuan kita buat ngenalin fase manipulasi pas lagi kejadian. Pertanyaan selanjutnya udah pasti. Gimana caranya kita tahu itu beneran manipulasi dan bukan cuma pergerakan harga biasa? Nah, untungnya teori ini ngasih beberapa petunjuk kunci. Jadi gini, katanya ada 3 bahan rahasia buat sebuah manipulasi yang valid. Pertama, harus ada liquidity sweep. Bayangin aja ini kayak smart money lagi nyedot bensin pasar dengan ngambilin stop loss para trader. Kedua, kejadian ini harus terjadi di zona penting dari time frame yang lebih besar atau PDRA. Anggap aja ini kandangnya, tempat di mana manipulasi emang seharusnya terjadi. Dan yang ketiga, harus dikonfirmasi sama market structure shift, yaitu pas pasar mulai nunjukin tanda-tanda awal kalau dia mau putar balik. Kalau ketiga bahan ini ada semua, barulah itu bisa disebut manipulasi beneran. Jadi, ingat ya. Poin utamanya itu bukan ngapalin A, M, D, atau X. Fokusin energi kita buat jadi detektif yang jago nyari 3 tanda manipulasi tadi. Soalnya, pas ketiganya muncul, disitulah cerita pasar yang sebenarnya baru mau dimulai. Oke, anggaplah kita udah curiga nih ada manipulasi. Tapi kan seorang detektif butuh bukti yang kuat ya kan? Nah, disinilah alat konfirmasi yang namanya Sequential SMT atau SSMT ini berperan. Gampangnya gini deh. SMT itu terjadi pas 2 aset yang biasanya akrab dan geraknya barengan. Misalnya emas sama perak, tiba-tiba nggak sejalan. Pas salah satunya gerak aneh dan nggak sinkron, itu bisa jadi sinyal dari smart money kalau pembalikan arah mungkin udah di depan mata. Coba kita lihat contohnya biar jelas. Bayangin deh, emas bikin titik terendah yang baru, tapi di saat yang bersamaan, perak malah gagal ngikutin dan justru bikin titik terendah yang lebih tinggi.
Nah, kegagalan dari si perak inilah yang jadi sinyal SMT. Ini kayak konfirmasi kalau tekanan jual udah mulai lemah dan kemungkinan besar harga bakal berbalik naik atau bullish. Oke, kita udah bedah semuanya nih dari A sampai Z. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah quarterly theory ini beneran holy grail trading yang selama ini kita cari? Jawabannya sebenarnya nggak juga. Quarterly theory itu bukan sistem tinggal klik yang otomatis ngasih sinyal beli atau jual. Anggap aja ini sebagai kerangka kerja atau framework buat bantu kita ngerti narasi pasar dan nebak arah pergerakan harga. Kekuatannya itu ada di pemahaman soal waktu dan manipulasi. Tapi teori ini nggak bakal ada gunanya kalau nggak digabungin sama analisa struktur pasar yang kuat, konfirmasi dari time frame yang lebih tinggi, dan tentunya strategi entry dan manajemen risiko kita masing-masing. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Ini beneran kode curang? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar kacamata baru aja yang ngebantu kita ngelihat pola-pola di pasar yang sebenarnya dari dulu udah ada dengan cara yang sedikit berbeda? Jawabannya mungkin ada di tangan Anda sendiri.